الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-39 dengan judul Sisa-sisa Peperangan dan Satuan Pasukan pada 7 Hijrah. Perang Zatur Riqa. Setelah Nabi SAW berhasil menggempur 2 sayap yang paling kuat dari 3 sayap musuh, maka pandangan beliau mulai terarah ke sayap ketiga, yaitu orang-orang Arab Badui yang dikenal keras kepala dan suka melakukan penyerangan di daerah Najd, dan yang dari waktu ke lain waktu mereka suka merampas dan merampok. Karena orang-orang Badui itu tidak pernah berhimpun di satu wilayah atau satu kota, dan mereka juga tidak mempunyai benteng pertahanan, maka ada sedikit kesulitan untuk menguasai dan memadamkan api kejahatan mereka secara tuntas. Dalam hal ini mereka lebih sulit dihadapi daripada penduduk Makkah ataupun Khaybar. Oleh karena itu tidak banyak yang harus dilakukan untuk menghadapi mereka kecuali memberikan pelajaran dan menakut-nakuti. Orang-orang muslim melaksanakan tugas ini hingga beberapa kali, karena orang-orang Badui yang menghimpun pasukan untuk menyerang pinggiran Madinah, maka Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk memberi pelajaran kepada mereka yang disebut dengan Perang Zatur Riqa. Mayoritas penulis kisah peperangan menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi pada 4 Hijrah, tetapi dengan andilnya Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Hurairah dalam peperangan ini menunjukkan bahwa peperangan ini terjadi setelah Perang Khaybar. Menurut beberapa riwayat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijrah. Inilah ringkasan peristiwa seperti yang disebutkan para penulis sejarah. Rasulullah SAW mendapat informasi tentang Bani Sa'labah yang berhimpun bersama Bani Mugharib di Ghatafan. Berdasarkan informasi ini, beliau berangkat bersama 400 atau 700 prajurit. Madinah diwakilkan kepada Abu Dzar atau Utsman bin Affan. Beliau memasuki wilayah mereka hingga tiba di suatu tempat yang disebut Nakhal, yang ditempuh dengan perjalanan kaki 2 hari dari Madinah. Beliau bertemu dengan segolongan penduduk dari Ghatafan. Mereka menawarkan perdamaian dan tidak terjadi pertempuran. Hanya saja di sana beliau sempat sholat khauf. Di dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW. Kami berjumlah 6 orang dan di tengah kami ada seekor onta. Kami berjalan di belakang onta itu hingga kaki kami pecah-pecah. Begitu pula kakiku hingga kuku kakiku terlepas. Kami membalut telapak kaki dengan kain perca. Karena itu tempat tersebut kami beri nama Zatur Riqa, yang ada tambalannya.
karena kami membalut kaki dengan sobekan kain perca. Dalam riwayat Al-Bukhari juga disebutkan dari Jabir, dia berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Zatul Riqa. Ketika kami tiba di suatu pohon yang rindang, kami memberi kesempatan kepada beliau untuk berteduh di bawahnya. Beliau singgah di tempat itu dan orang-orang berpencar mencari perlindungan sendiri-sendiri. Di pohon itu pula beliau menggantungkan pedangnya. Untuk beberapa saat kami tertidur. Tiba-tiba pada saat itu muncul salah seorang musyrikin lalu memungut pedang beliau dengan mengacungkannya. Orang itu bertanya kepada beliau, apakah engkau takut kepadaku? Tidak, jawab beliau. Siapa yang bisa menghalangimu dari tindakanku? Tanya orang itu sekali lagi. Allah, jawab beliau. Jabir menuturkan, kemudian Rasulullah SAW memanggil kami. Ketika kami berdatangan, di depan beliau ada seorang Arab Badui yang sedang duduk. Beliau bersabda, ketika aku sedang tidur, orang ini memungut pedangku. Saat terbangun, pedang itu dalam keadaan terhunus di tangannya. Lalu dia bertanya kepadaku, siapakah yang bisa menghalangimu dariku? Ku jawab, Allah. Tiba-tiba saja dia terduduk di depanku. Beliau sama sekali tidak mencaci orang itu. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau sholat 2 rakaat bersama sekumpulan orang muslim. Kemudian mereka mundur dan ganti sekumpulan orang muslim yang lainnya yang sholat bersama beliau. Jadi beliau sholat 4 rakaat, sedangkan orang-orang muslim hanya sholat 2 rakaat. Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, pedang beliau jatuh dari tangan orang musyrikin itu. Lalu beliau memungutnya seraya bertanya kepadanya, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Orang itu menjawab, jadilah sebaik-baik orang yang menjatuhkan hukuman. Beliau bersabda, kalau begitu bersaksilah bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Aku berjanji kepadamu untuk tidak memusuhimu, kata orang itu. Beliau melepaskan orang itu. Setelah tiba di tengah kaumnya, dia berkata kepada mereka, aku baru saja datang dari orang yang paling baik. Dalam riwayat Al-Bukhari, Musaddad berkata dari Abu Awana, dari Abu Bishr, nama orang musyrik itu adalah Gaurat bin Al-Haris. Menurut Ibnu Hajar disebutkan dalam riwayat Al-Waqidi tentang latar belakang kisah ini, bahwa nama orang Badui itu adalah Du'sur, yang kemudian dia masuk Islam. Tetapi menurut zahir penuturannya, dua kisah itu memang berlainan dan terjadi dalam 2 peperangan. Dalam perjalanan pulang, mereka menawan seorang wanita dari kaum musyrik. Lalu suaminya bernazar untuk tidak kembali sebelum dapat menghancurkan darah seorang sahabat. Maka malam-malam hari dia datang. Tetapi sebelumnya Rasulullah SAW sudah menunjuk 2 orang sebagai peronda untuk menjaga orang-orang muslim agar tidak diserang musuh. Keduanya adalah Addad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Suami wanita itu bisa menusukkan anak panah kepada Abbad yang sedang sholat. Tanpa membatalkan sholatnya, Abbad mencabut anak panah itu. Ada 3 anak panah yang mengenai dirinya dan tidak berhenti dari sholat hingga dia mengucapkan salam. Seusai sholat, barulah dia membangunkan temannya. Subhanallah, kata temannya, mengapa engkau tidak memberitahuku? Abbad menjawab, karena tadi aku sedang membaca suatu surat dan aku enggan untuk memenggalnya. Peperangan ini cukup efektif untuk menanamkan rasa takut di dalam hati orang-orang Badui yang dikenal keras. Jika kita menelusuri lebih jauh beberapa pengiriman satuan pasukan setelah perang ini, kita bisa melihat bahwa beberapa kabilah di Ghatafan tidak berani lagi mengangkat kepala. Bahkan sedikit demi sedikit mereka menyerah dan tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam. Sehingga kita bisa melihat beberapa kabilah dari orang-orang Arab Badui itu yang bergabung bersama kaum muslimin dalam penaklukan Makkah, ikut dalam perang Hunain dan juga mendapat bagian dari rampasan perang. Saat mereka diminta untuk mengeluarkan sedekah, mereka pun memberikannya. Dengan tuntasnya peperangan ini, maka sayap yang ketiga dari pasukan musuh sudah dapat dilumpuhkan dan terciptalah keamanan serta ketentraman di wilayah ini. Dengan mudah orang-orang muslim bisa menutup setiap celah yang hendak dikuak sebagian kabilah di sana. Bahkan dengan usainya peperangan ini, mulai tampak pembuka untuk menaklukkan berbagai negeri dan kerajaan-kerajaan yang besar.
karena di dalam negeri sudah ada faktor yang sangat menunjang kepentingan orang-orang muslim. Sepulang dari peperangan ini, Rasulullah SAW tidak pergi kemana-mana dan hanya menetap di Madinah hingga bulan Syawal tahun 7 Hijrah. Dalam masa ini, beliau mengirim beberapa satuan pasukan. Inilah rinciannya. 1. Satuan pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Lais ke Bani Al-Mulawwah di Al-Qadid pada bulan Safar atau Rabiul Awal tahun 7 Hijrah. Dulunya Bani Al-Mulawwah pernah membunuh rekan-rekan Bashir bin Suaid, maka satuan pasukan ini dikirim untuk melakukan pembalasan. Pertempuran meletus pada malam hari dan mereka bisa membunuh musuh dan mengambil hewan ternak mereka, tetapi musuh yang bisa menghimpun pasukan melakukan pengejaran. Ketika jarak musuh sudah dekat dengan pasukan muslimin, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat sehingga banjir menghalangi mereka melangkah. Dengan begitu pasukan muslimin bisa selamat. 2. Satukan pasukan Husami pada bulan Jumadas Tsaniyah tahun 7 Hijrah. Satuan pasukan ini sudah diuraikan dalam pembahasan mengenai korespondensi dengan beberapa raja. 3. Satuan pasukan Umar bin Al-Khattab ke Turbah pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijrah. Yang bergabung bersamanya ada 30 orang. Mereka melakukan perjalanan pada malam hari dan siang harinya bersembunyi. Sekalipun begitu, kabar tentang keberangkatan satuan pasukan ini didengar pula penduduk Hawazin. Lalu mereka pun lari. Saat Umar tiba di tempat tinggal mereka, tak seorang pun yang dijumpainya di sana. Karena itu dia kembali lagi ke Madinah. 4. Satuan pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah di bilangan Fadak pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijrah bersama 30 orang. Dia pergi ke sana dan dapat merampas hewan-hewan ternak mereka. Setelah itu kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pada malam harinya, mereka dikejar dan dihujani anak panah hingga mereka semua terbunuh kecuali Bashir. Dia dapat menyelinap ke Fadak dan hidup bersama orang-orang Yahudi. Setelah luka-lukanya sembuh, dia kembali ke Madinah. 5. Satuan pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ke Bani Uwal dan Bani Abdu bin Sa'labah bersama 130 orang. Ada yang berpendapat dia dikirim ke Al-Hurqah di bilangan Juhaina. Dia bersama pasukannya menyerang mereka, dan siapapun yang mendekat tentu dapat dibunuh. Akhirnya mereka dapat menawan ternak musuh. Dalam peperangan ini, Usamah bin Zaid dapat membunuh Mirdas bin Nuhaik setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Saat hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Mengapa engkau tidak membelah hatinya sehingga engkau dapat mengetahui apakah dia jujur atau dusta?" 6. Satuan pasukan Abdullah bin Rawaha ke Khaybar pada bulan Syawal tahun 7 Hijrah bersama 30 orang penunggang kuda. Pasalnya Usair bin Bashir bin Razam berkomplot dengan Ghatafan dalam menggalang pasukan untuk menyerang orang-orang muslim. Mereka dapat membujuk Usair bersama 30 rekannya hingga mau keluar dan mengatakan kepadanya bahwa apabila dia mau menghadap Nabi SAW, maka beliau akan mengangkat dirinya sebagai wakil beliau di Khaybar. Dia mengikuti saran ini. Dalam perjalanan ke Madinah dan setelah tiba di Qarqarah, terjadi salah paham antara kedua belah pihak hingga Usair bersama 30 rekannya dapat dibunuh. 7. Satuan pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Yaman dan Jabbar pada bulan Syawal tahun 7 Hijrah bersama 300 orang muslim untuk menghadapi segelar pasukan musuh yang cukup besar yang hendak menyerang daerah perbatasan Madinah. Perjalanan dilakukan pada malam hari dan sembunyi pada siang harinya. Saat musuh mendengar keberangkatan pasukan Bashir ini, mereka pun melarikan diri, sehingga Bashir mendapat hewan ternak yang cukup banyak jumlahnya dan dapat menawan 2 orang. Keduanya dibawa ke Madinah dan dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu keduanya masuk Islam. 8. Satuan pasukan Hadrat Al-Aslami ke Al-Ghabah
Ibnul Qayyim memasukkan peristiwa ini dalam jajaran peperangan pada tahun 7 Hijrah sebelum umroh qada. Ringkasan kisahnya, ada 2 orang dari Jusam bin Muawiyah bersama sejumlah orang datang ke Al-Ghaba. Mereka menghimpun penduduk Qais untuk memerangi orang-orang muslim. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Hadrat bersama 2 orang. Abu Hadrat cukup piawai mengambil siasat perang untuk menghadapi mereka hingga dapat mengalahkan musuh secara telak dan sekaligus bisa merampas onta dan domba mereka. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, khususnya bagian yang ke-39 dengan judul Sisa-sisa Peperangan dan Satuan Pasukan pada tahun 7 Hijrah. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.